Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh diminta waktunya sebentar ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya di tempat saya bertugas, yaitu Ibu Nurlela SPD. Ya. Baik Ibu, Yuli minta waktu Ibu sebentar Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Yuli utarakan sama Ibu, yaitu tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita langsung aja Bu ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, baiklah Bu Uli. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu tentang kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral. Kasus dilematika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama. Nah, di antaranya unsur-unsur di sekolah yang kemudian menjadi isu atau bahan diskusi peserta pembicaraan di antara unsur sekolah. Itu ya Bu. Kemudian saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk meminta keterangan, juga mendapat pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Kemudian dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan yang kita ambil Bu. Ya Bu, berarti kita mengidentifikasikan kasus-kasus pada dilema etika atau bujukan moral ini dengan mengambil keputusan yang positif ya. Iya. Ya Bu, baik Bu, ini untuk pertanyaan kedua ya Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya sebagai guru, dari pertama saya guru, kemudian saya sekarang sudah menduduki jabatan kepala sekolah. Jadi kasus-kasus yang pernah ada yang saya ambil untuk sama-sama atau untuk yang mengandung nilai-nilai kebijakan, yaitu untuk kasus dilematika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama. Misalnya kedua hal yang sama-sama benar, kemudian membenturkan faktor apa dan di pihak mana. Apakah terpenting perorangan atau orang banyak, misalnya mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau rasa belas kasihan, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya ke depan. Ya Bu, memang pada kasus-kasus dilema etika ini kita ada kepentingan di situ benar sama benar Bu ya. Iya. Dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Berarti di sini dalam kasus kebenaran itu ada rasa kesetiaan, ada rasa adil dan ada rasa belas kasihan Bu ya. Iya. Tadi berarti itu semua nanti akan berdampak seterusnya Bu ya. Iya. Ya Bu, baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini pada kasus dilema ini? Dan langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu pemikiran atau nalar harus berjalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil. Kemudian mudaratnya dan besarnya manfaatnya.
dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Kemudian berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli kita terhadap hal yang lagi kita selesaikan misalnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu kita melakukan investigasi dengan memeriksa kembali kata-kata atau memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu berbuatlah keputusan. Kemudian keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada di dalam bimbingan Allah yang Maha Kuasa adalah keputusan yang sangat bertanggung jawab. Ya Bu, berarti dari yang Ibu utarakan tadi, langkah-langkah prosedur yang akan Ibu ambil itu berarti adanya prinsip berpikir berbasis hasil akhir ya Bu. Iya. Yang kedua itu ada berpikirnya berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli ya Bu. Iya. Ya udah Bu, ya itu berarti ada ini pertanyaan selanjutnya Bu ya, yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Ya Bu, hal-hal yang efektif yang saya lakukan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Kemudian untuk hal-hal efektif ini dalam mengembangkan keputusan pada dilema etika itu menurut saya pribadi itu dikomunikasikan, karena dengan adanya komunikasi semua jadi terhubung. Komunikasi dengan kepala dingin, jangan dengan marah-marah Bu ya. Kita komunikasikan dengan kepala dingin dan sama-sama dewasa tentunya. Dan hal itu bisa menghadirkan suatu solusi yang baik yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemungkinan itu saja Bu yang bisa saya berikan jawaban. Ya Bu, berarti dalam pengambilan keputusan yang efektif itu berarti Ibu menyederhanakan pokok permasalahan dulu yang pertama Bu ya. Pertama kita penyederhanakan. Terus Ibu membangun kebijaksanaan Bu ya. Iya. Ya juga berarti dengan kita berkomunikasi Bu ya, karena dengan berkomunikasi itu kita tuangkan dengan kepala kita yang dingin. Terus dengan kepala dingin kita dapat menyelesaikan kasus secara bijaksana ya Bu. Oke Bu, kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal-hal yang menjadi tantangan dalam kita mengambil keputusan sebenarnya cukup banyak, Iya, ya Bu. kan? Hasil keputusan kita yang kita ambil, mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya hasil-hasil yang kita buat, ya kan? Ada sebagian yang tidak bisa menerima. Kemudian, contohnya untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap setia pada menjalankan keputusan yang disepakati. Ya, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika itu, menurut saya pribadi, tantangan itu ketika berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun pendapat saya pribadi yang memungkinkan termasuk minoritas. Jadi kita harus siap menerima jika ada keputusan yang lebih baik dari keputusan ibu yang ibu ambil. Ya Bu, berarti dalam hal tersebut kalau ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya Bu ya pada keputusan yang kita ambil itu Bu ya,
terkadang memang kalau pada kasus dilema etika itu memang kita cara mengambil keputusannya itu karena antara benar dan benar, Bu ya. Disitulah kita ada rasa kasihan terkadang kepada peserta didik kita, Bu ya. Berarti di situ adanya nanti kepentingan tersebut, Bu ya, yang minoritas. Terus ada keputusannya berarti harus bisa menerimanya, Bu ya. Ya Bu, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-6, Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Misalnya saya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, saya tidak menjadwalkan, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu disesuaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus yang ada, dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, baik semua warga sekolah. Berarti Bu tidak ada jadwal tertentu atau waktu yang tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, Bu ya? Tidak. Berarti Ibu memprioritaskan kasus mana yang memang harus diselesaikan duluan gitu, Bu ya? Iya. Berarti dengan kita mengambil langkah seperti itu bisa menciptakan suasana sekolah yang kondusif, Bu ya? Ya Bu, baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, saya akan menjawab sedikit pertanyaan Ibu. Saya merasa faktor kemudahan akses teknologi saat ini menjadikan kita lebih mudah mendapatkan informasi terkait penanganan masalah yang kita hadapi. Jadi kadang saya memanfaatkan berbagai teknologi seperti Google. Kita bisa bertanya apapun di sana, dan memang kita tidak langsung menelaah atau menelan mentah-mentah ya jawaban dari sana. Kita harus, tapi paling tidak bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk berbagai metode atau acuan kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang tentu saja kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ya Bu, berarti dalam faktor teknologi juga menjadikan Ibu jadi mudah kita untuk melihat kasus-kasus, Bu ya. Dengan Google kita bisa lihat di sana, tapi tidak langsung kita ambil, kita jadikan acuan seperti itu, Bu ya, maksudnya. Ya tentu saja dengan cuma menjadi acuan itu kita dapat menyelesaikan permasalahan kita, Bu ya, untuk menjadi hasil yang terbaik. Ya Bu, ini ada pertanyaan yang terakhir, Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Dari pengalaman yang saya tangani, mulai saya dari dulu sampai sekarang saya sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, dari semua hal itu yang saya sampaikan, pembelajaran itu belajar dari pengalaman kita bisa jadi pelajaran untuk kita. Misalnya nanti untuk Ibu, pengalaman Ibu yang di belakang bisa Ibu jadikan sebagai pengalaman Ibu ke depan dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan kasus yang ada di mana tempat Ibu untuk bekerja. Kemudian ketika pembelajaran itu belajar dari pengalaman saya ya, ketika mengambil keputusan terkait dilema etika, bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai seorang pemimpin yang harus menemukan kebijakan terbaik agar semua pihak-pihak bisa menerima langsung atau bisa menerima tanggung jawab dan haknya dengan baik. Kemudian dengan rasa puas, mereka puas dengan menerima tanggung jawab, mereka puas.
tanpa adanya merasa terintimidasi, ya kan? Kemudian jadi dalam hal proses pengambilan keputusan ini kita memang diminta untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin yang sama-sama baik, ya kan? Menjadi sosok pemimpin yang harus bijaksana. Misalnya karena kita mendapatkan kasus yang sama-sama benar dan sama-sama baik, ya kan? Kasus itu sama-sama benar, juga kasus itu sama-sama baik. Nah, kemudian kita harus pandai-pandai menempatkan diri untuk mengambil posisi agar tidak merugikan siapapun di sini. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Ya Bu, berarti dari pertanyaan terakhir tadi, karena Ibu sebagai seorang pemimpin ataupun kepala sekolah, berarti dalam menyikapi kasus dilema etika ini Ibu harus bijaksana Bu ya. Ya. Karena pada kasus dilema etika ini dia kasusnya sama-sama benar, terus kita harus pandai kan, bukan kita untuk mengambil keputusan di situ supaya tidak ada siapapun yang dirugikan dalam hal ini ya Bu ya. Dan pastinya setiap hasil keputusan yang kita ambil itu pastinya harus berpihak pada murid juga Bu ya. Ya Bu, terima kasih Ibu untuk sharing-sharingnya, untuk waktunya yang udah Ibu berikan, udah membantu saya dalam melengkapi tugas-tugas saya. Baik Bu, Ibu doakan semoga saya dapat lancar dalam menjalankan program guru penggerak ini Bu. Ya Bu, saya yakin Bu Yuli pasti bisa. Bu Yuli pasti sukses karena saya lihat Bu Yuli orangnya pantang menyerah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bu Yuli ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 7 Baktia, yaitu Ibu Rosmala Dewi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan memberikan waktunya hari ini. Saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas saya demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Jadi di sini nanti Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu masalah kasus dilema etika ya. Baik Bu, bisa kita mulai Bu? Ya silakan. Pertanyaannya pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Gini Bu ya, kalau di sekolah saya Bu ya, di SD ini, cara saya untuk mengidentifikasi kasus yang dihadapi adalah dengan dilematika atau bujukan moral adalah dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian baik atau buruknya serta siapa saja pihak yang akan merasakan dampak tersebut. Iya Bu, berarti baik buruknya pada dilema etika ini Bu ya, karena kita di situ kan ada rujukan moral juga Bu ya. Ya baik Bu, yang pertanyaan kedua bukan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang dihadapi dalam dilema etika atau rujukan moral? Adalah dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan di kemudian waktu, baik dan buruknya, serta siapa saja pihak yang akan merasa dampak tersebut Bu, pada kasus tersebut. Cara untuk mengidentifikasi kasus yaitu dalam mengambil keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya melihat sejauh kepentingan tersebut selaras dengan peraturan ataupun norma yang ada di sekolah kami. Kemudian seberapa luas dampak pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa dan guru. Lalu bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek ataupun jangka panjangnya Bu? Ya Bu, berarti pada pertanyaan kedua ini ada pengaruh untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ya pada kasus dilema etika. Yang ketiga bukan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini pada kasus-kasus tersebut.
Ya baik, langkah-langkah ataupun prosedur yang kami lakukan yang pertama adalah langkah yang biasa saya lakukan adalah mengumpulkan data ataupun informasi yang saya butuhkan. Kemudian data tersebut saya kumpulkan dari berbagai sumber agar tidak bersifat subjektif yang pertama ya. Kemudian langkah yang kedua, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian langkah yang ketiga, kepentingan tersebut sejalan ataupun bertentangan dengan peraturan ataupun kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah dan tujuannya. Kemudian langkah yang keempat, mempertimbangkan seberapa luas dampak ataupun pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa ataupun guru, orang tua, dan lingkungan di sekitar ini. Ya Bu, berarti ada 4 langkah Bu ya, yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu ya pada prosedur tersebut. Ibu kita lanjut. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, kalau menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita harus tahu lebih dahulu akar permasalahannya, melalui tahap-tahap yang benar dalam mendampingi dan mampu mengomunikasikan dengan baik. Ya Bu, berarti kita mengomunikasikan dengan baik ya pada hal-hal tersebut. Ya Bu, kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang ada yaitu ketika menghadapi situasi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang, baik untuk waktu jangka panjang dan maupun jangka pendeknya. Ya Bu, berarti tantangan dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus menyeimbangkan waktunya Bu ya, baik itu waktu dalam jangka panjang maupun pada jangka pendeknya Bu ya. Berarti Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya. Ketika menghadapi sebuah kasus ataupun dilema, biasanya saya melihat situasi terlebih dahulu. Ketika situasi bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskannya. Namun, jika situasi tidak mendukung ataupun tidak memungkinkan, ataupun data kuatnya sebelum saya miliki, maka keputusannya saya tunda dengan mempertimbangkan berapa lama saya bisa melalui prosedur ataupun tahapan penyelesaiannya dengan baik. Ya Bu, berarti pada waktunya itu tergantung atau kita mempertimbangkan ya seberapa lama Ibu bisa melalui prosedur pada tahapan penyelesaian tersebut dengan baik ya. Ya Bu, berarti ini ada pertanyaan 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Ketika menghadapi sebuah kasus ataupun dilema, biasanya saya melihat situasi terlebih dahulu ya. Ketika situasi bisa memberikan kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskannya. Namun, jika situasi tidak mendukung ataupun tidak memungkinkan, maka keputusan saya tunda dengan mempertimbangkannya beberapa lama. Saya bisa melalui prosedur ataupun tahap penyelesaiannya dengan baik, Bu. Ya Bu, berarti karena memang kasus dilema etika ini bukan dia kan benar dan benar kan. Jadi kita memang kadang-kadang membutuhkan waktu ya, kalau memang bisa kita selesaikan langsung kita selesaikan, kalau memang tidak kita butuh waktu ya. Kalau begitu Bu, ini ada pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut?
di saat mengambil keputusan, saya harus memperhatikan peraturan yang ada dulu. Dampak selanjutnya saya seperti apa dan bagaimanakah keputusan yang saya buat bisa memanusiakan orang lain. Itu aja, Bu. Ya, baik Bu, berarti dari pengalaman Ibu itu di saat mengambil keputusan itu mempertimbangkan peraturan yang ada juga Bu ya, Iya. harus mempertimbangkan peraturan yang ada dan bisa kita memanusiakan orang lain dan yang pastinya harus keputusan tersebut bersifat pihak pada prinsipnya. Ya baik Bu, terima kasih Bu atas sharing-sharingnya tentang pengalaman Ibu di sekolah ini pada kasus-kasus dilema etika Bu ya. Iya, ya. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Salam.